warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita acara apa ya? Mungkin teman-teman juga sebelumnya sudah melihat video kita ya. Iya dong. Sekarang bertemu lagi dengan kita. Aduh, mungkin teman-teman masih pada tahu ya, soalnya kita mah kan udah viral ya. Oh iya Jadi, dong. teman-teman meureun kita mah udah gak asing lagi meureun ya. Perlu perkenalan lagi enggak? Perlu enggak? Oh perlu. Oh, perlu. Oh. Ya udah deh, sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu ya. Oke. Masih bersama saya Tatang Kebul dan teman saya Amoy Knalpot di acara Welcome Talk Show. Oke, siap. Di acara kita kali ini tuh ada apa aja sih? ramai banget sekarang mah. Ramai, Kita bakal mendatangkan Oke. narasumber yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali pokoknya. Nomor 1 di atas yang kemarin. Kan kemarin nomor 1, nah ini di atas nomor 1. Surat Bandung. Tingkatannya lebih atas dari nomor 1 lagi. Iya. Siap. Jadi kan di atas 1 ada satu lagi di atas. Bukan dijawab. Kurang liar soalnya. Oke, Oke. jadi kita itu kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ilmunya pokoknya bakal banyak banget ilmu yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi Oke. untuk teman-teman semua jangan lewati video ini Jangan di skip. dari awal sampai akhir, pokoknya harus Nonton terus. Dan jangan lupa di like komen dan subscribe. Dan juga tombol loncengnya di toel TikTok. nah, gitu. Biar notifikasinya muncul di layar handphone kalian atau di YouTube kalian lah, biar muncul notifikasinya kalau misalkan ada video-video baru. Kita masih berada di tempat yang sama dengan rasa yang sama di Masjid Darul Mutakib. Oke. Dan tak lupa kita ditemani minuman yang sangat luar biasa, enak pisan, enjoy. Minuman menyehatkan. Nih, namanya adalah La Soya. Soya. Oke. La Soya. La La Soya Soya ini ini dibuat dari susu kedelai, kedelai. bukan keledai. Bukan kedelai. Tapi kalau di eja Ke gede ala lain. keledai. Itu bisa disebut keledai. Jadi bisa disebut kedelai. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, susu kedelai gitu. Ininya dari mana susu kedelai? Kedelai. Nah, sampai teman aku juga nanya, Ada yang nanya gitu. wah, kenapa susu kedelai? Emang kamu dari mana susunya? Kan Meresnya dari mana? Meresnya dari mana? Kita juga pusing. Jadi ini tuh meresnya dari mana susu kedelai? Dan bisa diperes susunya sob. Nah, teman-teman yang tahu caranya langsung komen aja. Oke. Nah, susu La Soya ini punya manfaat yang banyak banget dengan harga yang murah meriah. Murah meriah, harganya cuma Rp7.000. Rp7.000 Kalian bisa dapetin sebanyak 250 ml. 250 dengan varian rasa yang banyak banget. Ini Ada salah satunya ada coklat, ada coklat, terus yang kedua ada coklat, ketiga ada coklat, keempat ada strawberry, kelima ada strawberry, keenam ada yang original. Tuh kan banyak banget variannya ya. tapi dengar-dengar sih nanti bakal ada rasa durian, Oh, rasa durian. melon sama mocha. Ya, karena kan kebunnya belum tumbuh, Belum tumbuh, jadi belum ada. jadi kedelainya belum diredam, jadi belum ada. Jadi Dikarenakan ada cuma coklat sama strawberry dan original. Tapi itu udah mantep banget. mantap bisa. Nah, susu La Soya ini ada beberapa manfaat. Yang pertama ada mencegah anemia atau kurang darah. Darah gitu. Terus mengurangi apa? Lemak. Babi. Dapat mengurangi lemak. Jadi kan teman-teman mungkin banyak lemaknya gitu ya. Perbanyak minum ini. Nah, nanti kembung. Lalu juga bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, yang sering kaget-kaget di rumah jantung, Ya. boleh minum ini yang banyak-banyak. Nanti Ketika kembung. direwaskan tiba-tiba pingsan gitu nya, Ya. minum ini. Nanti gak akan, jadi pasti kagetin. La Soya. Ya, ini kalau coba itu karena di mana? Kang kadu, kang apa sih namanya teh? Tonok, oh tatang. Tentang kembul. Lalu yang terakhir ada melancarkan pencernaan. Nah, yang suka diabetes, Yang suka susah mengeluarkan ampas makanan kalian. ampas banget, Mas. Ampas. Yang susah mengeluarkan ampasnya.
boleh minum ini biar ambasnya lancar. Yang baru cingogo masih perlu ngehujun. Kalian perlu minum ini. Perlu minum ini nanti pencernaannya lancar. Biar ngehujunnya nggak lama-lama. Kayak gitu. Antrian masih banyak. Oke, gak usah basa-basi lebih banyak ya, karena narasumbernya sudah Cakep. Oke, mari kita sambut. Sambut aja. Ini dia narasumber kita, langsung sambut. Silakan kesini akang-akang. Akang. Akangnya cuma ada satu. Akang aja. Oke, Nanti silakan. bakalan perkenalan teman-teman bakalan. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, ini narasumbernya. Ganteng parah ya. Ini nomor satu di atas yang kemarin. Oke, boleh diperkenalkan akang? Diperkenalkan, Gimana kenalannya? Makanannya ya agak apa aja deh. Iya. Mau diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal teman-teman semua di acara apa nih? Welcome Talk Show. Likam Talk Show ya. Iya. Saya Farid Adilan Albani. Kemarin kebetulan diamanahi sebagai Ketua UKM LIKM angkatan berapa ya? 2019-2020. Oh iya, saya udah nyampe lupa ya. Ya, tapi nyantai aja ya di sini gitu kan. Ini seru juga, keren banget nih acara LIKM ini, makin maju aja, makin keren aja. Apalagi terkini banget nih. Hostnya udah kayak di pantai aja. Padahal di masjid. Ya, seru. Oke, gimana? Selanjutnya apa ya yang mau kita kepoin? Oke, jadi apa sih kesibukan kamu? Kesibukan sekarang. Oh iya, kesibukan sekarang saya ini aktif berkomunitas sama di lembaga sosial. Kebetulan untuk saat ini sambil mengisi waktu luang semester akhir aja ya. Lagi nyusun ya. Semester di mana kakak? Di mana ya? UIN SGD PDG. SGD Bagi. Di UI Negeri. UIN Negeri. UI Negeri. Ya. Di jurusan apa? Barangkali ada yang sama gitu. Oh iya, saya jurusan manajemen teman-teman. Oh, Kalau sama boleh ya. Boleh. Kita belajar. Kita belajar bareng. Oke, siap. Selanjutnya apa lagi nih? Apalagi? Lu udah setnya bingung mau nanya apaan? Oke, jadi kesibukan Farid ini lagi berkomunitas. Lalu bergerak juga di lembaga Sosial. sosial. Keren banget teman-teman. Banyak banget yang bisa dicontoh dari company ini, nanti bakal membahas tentang manajemen. Iya. Sesuai dengan jurusan company juga ya, dari manajemen gitu. Jadi kita akan bahas tuntas di segmen kita kali ini. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Kang Farid Oh iya. dari netizen-netizen yang luar biasa itu. Apakah manajemen itu penting bagi kehidupan guru, bagi kehidupan? Oke, manajemen ya Iya. bagi kehidupan. Kalau dari Adio sendiri gimana? Penting nggak sih? Penting pasti. Kenapa? Jadi bangun kan harus di-manage. Iya. Keseharian harus di-manage. Iya. Masih makan cupang. Sebagainya kan. Ya betul. Dari kami. Bukan Helmi sekarang. Sekarang apa? Amoy kenal. Mau kenapa? Apa? Oke. Jadi untuk manajemen sendiri ya sangat penting ya teman-teman ya. Apalagi untuk kita semua yang mungkin memiliki sebuah tujuan gitu, tujuan hidup gitu. Untuk memikirkan atau memanage sebuah apa yang akan kita lakukan itu ya sangat penting sekali. Misalkan kita mau ngapain ya kita harus sebisa mungkin lah gitu ya. Dipikirkan terlebih dahulu gitu kayak gitu. Apa yang mau kita lakuin gitu ya. Mungkin Ternyata Oh, iya. lulusannya. Enggak. Iya benar. kita juga dapat sih. Betul banget ya teman-teman ya, manajemen ini penting banget khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun dalam tadi benar dari bangun tidur nyampe kita tidur lagi gitu kan, dalam hidup kita pasti punya yang namanya suatu tujuan gitu kan. Bahkan kita pun apa ya, bukan disarankan, emang diwajibkan ketika bepergian pun harus punya tujuan gitu kan. Kita dalam artian mengelola tujuan ini harus ada yang namanya manajemen. Dalam artian meraih mimpi, mencapai cita-cita yang diinginkan, perlu namanya manajemen gitu. Karena ketika kita tidak memiliki manajemen dalam mengelola pencapaian tujuan itu, maka kita tidak akan mencapainya dengan baik. Khususnya ya, manajemen ini inilah diartikan dulu ya, secara teori dulu gitu kan. Kalau manajemen ini berasal dari kata bahasa Inggris ya, to manage. Apa artinya? Ya, mengelola, mengurusi ya. Jadi to manage gitu kan. Kalau menurut bapaknya manajemen yaitu George R. Terry ya. Jadi beliau RT. John R. Terry ya.
Jadi menurut beliau tuh maksudnya manajemen ini sebuah proses perencanaan. Nah, ya ada perencanaan. Terus udah itu pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Nah, jadi gimana caranya kita tadi merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan pengawasan. Jadi itu adalah salah satu pengertian manajemen menurut teori ya teman-teman, bapak manajemen gitu, John R. Terry gitu. Kalau misalkan dalam kehidupan bener banget gitu. Ketika misalkan kita ada keinginan ya gitu, kayak ini apa produk apa? Lasoya gitu kan, maksudnya dalam bisnisnya ini. Pengen Lasoya ini punya pendapatan 1 triliun per bulan gitu kan. Nah, misalkan itu kan ada suatu tujuan di dalamnya. Nah, tujuan itu harus dicapai dengan pengelolaan dong. Ya, biasanya di bisnis ada apa aja sih? Apa? Di bisnis ada apa aja? Ayo ditanya sama ahlinya. Karena saya tuh Ada uang ya, Nggak ada uang, ada apa terus lagi? ada barang, Iya, ada barang, terus nih kalau saya ada konsumen, pelanggan, ada konsumen, ada uang benar, pembeli, benar. terus apa lagi ya? Ah, kayak jual beli. Iya. Ya, benar. Ini bincang santai kan? Ya makanya saya berbincang gitu, biar ngobrol santai gitu. Jadi kita juga harus tahu ya tentang ngebahas manajemen ini. Manajemen punya unsur-unsur. Ya, apa aja? Ada mungkin teman-teman sudah belajar bahasa SMA yaitu 6M. Nah, ingat? Ya, 6M ini apa? Money. Pakai masker. Bukan 3M ya. Tadi mana ya? Ya, 6M yaitu material ya, money, Material, mesin, saya ini mesin. terus apa lagi? Metode, money. Uang. money uang, Aku kebayang. money uang ya. Uang tuh. Money, metode, material, mesin. Yang paling utama apa lagi? Market, Market. ya sama man. Nah, ngebahas tentang man ini adalah unsur utama gitu dalam manajemen. Karena kenapa? Ada dalam artian pengertian dari ahli juga ya, yaitu Mary Parker. Yaitu bosnya manajemen ini yaitu sebuah apa ya? Saya lupa ya. Bentar, di loading dulu. Oh iya. Seni apa ya? Adalah suatu seni gitu untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Gitu. Makanya di sini ada unsur pertama yang tadi yaitu man ya. Ketika misalkan manajemen ini apa ya di dalamnya tidak ada manusia ya, khususnya dalam bisnis kan ya, dalam bisnis ini ya gak bakal berjalan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ya tadi udah dipaparkan mengenai manajemen dalam sebuah kehidupan gitu ya. Terus sekarang lebih fokus ke dalam manajemen dalam sebuah bisnis. Soalnya kan netizen itu kan yang pengen berbisnis gitu kan. Ya. Boleh dong Dipaparin. Ya. Jadi manajemen dalam bisnis ya, penting nggak sih? Ya penting banget pastinya. Karena kita tahu ya, bahwasanya di dalam bisnis ini ada tentang uang ya, tentang pasar gitu kan, tentang apalagi tentang orang gitu. Tadi unsur-unsur manajemen kan ada yang paling utama ini man gitu. Ya. Superman ya. Tapi bukan Superman gitu kalau dalam kerja timnya apa? Teamwork. Ya, teamwork ya. Jadi dalam artian pentingnya dalam bisnis, misalnya tadi apa man ya. Jadi gimana caranya si unsur-unsur tadi dari uang ya, dari pasar, dari orang itu tuh dikelola secara keseluruhan gitu. Kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, nantinya tuh berefek kepada boncosnya keuangan bisnis ya gitu. Kalau kayak gitu, biasanya kan khususnya keuangan ya. Berarti kalau manajemen ini berarti dalam bisnis ada manajemen keuangan, manajemen apalagi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional gitu. Khususnya tadi kalau makan kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, jadinya bisnisnya bisa aja gulung tikar. Gitu. Jadi penting banget gitu untuk kita memiliki kemampuan skill manajemen kayak gitu. Apalagi tadi udah ini. Nah, jelas nggak tadi yang dipaparin sama Kang Farid? Jadi memang yang tadi kita harus mengolah semuanya ya. Dari mulai tadi apa aja? Man. Uang, tadi uang, pasar, terus SDM-nya. Ngomongin SDM nih, Kang Farid, bagaimana sih cara memanajemen si SDM ini dalam sebuah bisnis?
Oh iya, dalam sebuah bisnis ya. Khususnya sih kalau misalkan emang bisnis teman-teman udah gede, pasti teman-teman sendiri udah tahu lah gitu kurang lebih dalam artian gimana sih cara mengelolanya. Karena yang saya pelajari ya, dari pengalaman saya, kalau untuk manajemen sumber daya manusia ini learning by doing juga gitu. Selain memang bertahap, kita juga harus terus mengerti secara teori gitu. Kayak dulu pas waktu saya berjualan sendiri gitu, dari tadi ngelola keuangan sendiri, ngelola supplier sendiri gitu kan, ngelola operasional sendiri, itu capeknya kerasa benar gitu kan. Tapi secara bertahap, misalkan ketika kita sudah mendapatkan keuntungan, oh kita ini profitnya udah bisa ngegaji orang nih, nah rekrut satu gitu kan. Misalkan yang paling penting tuh operasional gitu, karena saya harus memikirkan ranah strategis gitu kan. Ranah teknis kita harus ngerekrut orang 1, 2 gitu kan, terus 3 nambah lagi, jadi bertahap gitu. Kalau misalkan sepengalaman saya baiknya gitu. Karena kenapa? Saya juga pernah gitu, dalam artian kita berbisnis bareng langsung itu tuh banyak banget gitu, lebih dari 10 gitu. Nah kalau kita start mulai lebih dari 10 gitu kan, kita tuh bakal kesusahan gitu, khususnya bagi SDM yang belum memiliki pengalaman. Nah gitu. Jadi apapun kita jangan terlalu berlebihan, khususnya untuk yang merintis ya gitu. Karena misalkan ketika 10 kita juga harus memikirkan ya, bagaimana memotivasi mereka, bagaimana mengelola kinerja mereka gitu kan. Kalau misalkan dari awal belum punya kapasitas, ini akan sulit gitu. Makanya tadi baiknya untuk mengelola manajemen SDM ini bertahap aja, khususnya bagi yang merintis ya. Misalkan tadi ketika mulai 2 orang gitu kan, baru nambah 3 orang ya, kayak ini Asep Tatang ya, kayak Tatang yang ngelola bisnisnya gitu kan. Oh 2, 3 gitu. Kalau mungkin langsung banyak kan, tapi SDM-nya tidak punya kapasitas, terus kitanya juga minim pengetahuan akan manajemen, ini bakal susah gitu kita mengelola sumber daya manusia. Karena SDM ini kan kita kelola by sesuatu tujuan gitu. Ketika tujuan kita gitu kan, kita juga harus tahu kebutuhan kita apa. Karena kan kita mau ke pasar Cicadas, gitu kan. Tapi dari Lamongan misalkan, jauh banget gitu kan. Kalau misalkan kita nyetir motor sendiri capek nggak? Capek banget gitu. Tapi kalau misalkan ada berdua gitu kan, kita enak ya, saling bergantian, energinya pun bisa kita kelola dengan baik. Terus bisa juga dengan mobil gitu kan. Jadi 1 jam sekali gitu kan, tidur gitu masing-masing enak ya gitu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu sih. Jadi penting banget untuk mengelola manajemen SDM dalam bisnis. Dan untuk tahapan awal gitu kan, kita mulai dari tim terkecil gitu. Kalau misalkan emang bisnisnya udah gede dan mungkin sudah punya SOP dan segala macam, itu boleh banget sih kalau ngerekrut langsung 10 orang juga. Yang pasti tadi gitu, kita tahu gitu gimana sih cara mengelola SDM ini, karena fungsi-fungsi di mengelola sumber daya manusia ini kan ada pengelolaan kinerja, mengelola motivasi, terus merekrut gitu kan, terus memberhentikan gitu. Kita harus memikirkan itu semua. Karena ibarat kita sebuah kendaraan, setiap orang pun memiliki energi gitu. Dan kita pun memerlukan yang namanya tadi motivasi gitu kan, khususnya motivasi supaya kita tuh bareng-bareng waktu kita punya tujuan yang sama gitu. Itu sih kalau untuk manajemen SDM. Yang penting syaratnya punya tujuan yang sama lah gitu, untuk bisa mengelola manajemen sumber daya manusia yang baik. Karena ibarat tadi kita mau ke Cicadas dari Lamongan, tapi ada yang mau ke Lampung kan beda ya, beda jurusan gitu kan, beda jurusan gitu. Jadi yang penting punya tujuan sama. Saya mau tadi Lasoya, membesarkan Lasoya gitu menjadi minuman yang kekinian di Bandung gitu, menguasai pasar Bandung gitu. Harus punya tujuan yang sama. Kalau misalkan yang satu enggak seneng akan minuman, susah kan? Iya, gitu kan. Kalau misalkan saya pengen ngegedein ini nih gitu bareng-bareng, karena saya senang gitu membuat orang sehat gitu kan, ini dan segala macam gitu sih. Jadi yang penting punya tujuan sama. Oke, siap. Jadi intinya seperti ya, kita itu harus memiliki tujuan yang sama. Terus kalau misalkan kita masih merintis di bawah, jangan kita pikirkan harus merekrut beberapa orang gitu ya, tapi coba kita rekrut dulu dari misalkan 1 orang, 2 orang. Kalau misalkan kita sudah bisa lebih menggaji beberapa orang gitu ya, karyawan, dan kita pun sedikit kesulitan untuk memanage bisnis kita dan membutuhkan beberapa orang lagi, jadi kita boleh merekrut lagi seperti itu ya.
Ya, memang bisnis itu perlu learning by doing ya. Nah, Kata Kang Farid yang awalnya banting tulang sendiri, akhirnya merekrut orang jadi banting orang. Oke, banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Kang Farid. Terima kasih banyak. Ya. Oke, mungkin video kita kali ini cukupkan sekian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir gitu ya. Aduh, banyak banget pengalaman atau banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan hari ini seperti itu. Pokoknya ditonton terus di channelnya LKM Official, di acaranya LKM Talk Show masih bersama saya Tatang Kebul Dan juga saya Amoy Knalpot. dan juga Farid. Oh, tetap di acara Likom Talk Show. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.